Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Hari ini kita akan belajar tema 5A, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Dengan muatan mata pelajaran PPKN. Sudah siap belajar hari ini? Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Sila-sila Pancasila memiliki nilai masing-masing. Kita sebagai masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila sehingga kita bisa saling hidup rukun dan damai. Nah, mari kita belajar mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang terkandung adalah masyarakat Indonesia mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Sila ini juga menekankan bahwa kita harus saling menghormati antar umat beragama, tidak boleh mencela agama orang lain. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung adalah mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, tidak boleh membeda-bedakan manusia. Setiap manusia memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya, sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung, rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Jika kita cinta terhadap tanah air dan rela berkorban untuk bangsa dan negara, maka akan tercipta persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia tetap terjaga. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yaitu sila keempat sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Jika terdapat sebuah masalah, maka upaya yang harus dilaksanakan adalah dengan bermusyawarah. Dengan bermusyawarah, kita akan mencapai mufakat dengan semangat kekeluargaan serta mementingkan kepentingan bersama, tidak boleh mementingkan pribadi masing-masing. Selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung, sebagai masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila? Mari kita belajar bersama mengenai perilaku yang sesuai sila Pancasila. Sila pertama lambangnya adalah bintang. Contoh perilaku yang sesuai antara lain mengajak teman untuk sholat berjamaah dan beribadah sebaik mungkin. Jika kita sudah mengajak teman untuk sholat berjamaah, maka kita sudah berperilaku Pancasila. Bagaimana dengan sila kedua? Sila kedua lambangnya adalah rantai. Contoh perilaku yang sesuai antara lain tidak membeda-bedakan teman, entah itu baik itu dari suku, ras, agama yang berbeda-beda, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Selanjutnya bersikap adil terhadap teman, tidak boleh pilih kasih dalam memilih teman. Sila ketiga, lambangnya pohon beringin. Contoh perilaku yang sesuai
yaitu gotong royong membersihkan kelas atau piket kelas, mematuhi peraturan sekolah. Contohnya, selanjutnya sila keempat, lambangnya adalah kepala banteng. Contoh perilakunya antara lain mendengarkan pendapat teman dengan baik. Ketika bermusyawarah, kita harus mendengarkan pendapat seseorang dengan baik. Melakukan musyawarah jika ada suatu permasalahan untuk mencapai mufakat demi kepentingan bersama. Selanjutnya sila kelima, lambangnya padi dan kapas. Contoh perilakunya yang sesuai antara lain berlaku adil terhadap teman, tidak merusak fasilitas umum, harus menjaga fasilitas umum, misalnya halte bus, misalnya stasiun, dan yang lainnya. Untuk tabel contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila ini, kalian bisa menulisnya di buku paket halaman 10 ya. Kalian bisa tulis contoh-contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Nah, sikap gotong royong sesuai dengan sila Pancasila. Kerjasama budaya bangsa Indonesia yang sering disebut dengan gotong royong. Contohnya gotong royong membersihkan kelas, gotong royong membersihkan halaman sekolah, gotong royong membersihkan masjid. Nah, dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama, tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Dengan gotong royong ini, segala tujuannya akan terlaksana demi mewujudkan kepentingan bersama. Selanjutnya adalah muatan IPS. Letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, sesuai dengan keadaannya di permukaan bumi. Kalau Indonesia, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya yaitu sebelah timur ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Sebelah utara ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan atau Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia bagian timur. Sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Sebelah selatannya ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru, Pasifik, Papua Nugini. Nah, untuk mengetahui batas-batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, maka perhatikan gambar peta berikut ini. Sebelah timur Indonesia ada Samudra Pasifik, letaknya di sini, dan Papua Nugini. Papua Nugini terletak di sebelah timur Pulau Papua. Sebelah utara Indonesia ada Laut Andaman. Ini Laut Andaman dan juga Selat Malaka. Selat Malaka yang memisahkan Pulau Sumatera dengan negara Kuala Lumpur. Selat Malaka. Laut Cina Selatan. Sebelah utara Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan ada di sini. Laut Sulawesi. Nah. Sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Samudra Hindia di sini. Di daerah baratnya Pulau Jawa. Sebelah selatannya ada benua Australia, Samudra Hindia, juga Laut Timur. Ini Laut Timor atau Laut Timur. Dan juga Laut Arafuru atau Laut Arafura, sama saja. Untuk peta Indonesia, kalian bisa menulisnya batas-batas geografis wilayah Indonesia, bisa kalian tulis di buku paket halaman 11. Kalian bisa menulis letak-letak mana saja atau batas-batas wilayah mana saja
yang termasuk batas wilayah Indonesia. Bisa ditulis halaman 10. Nah, selanjutnya adalah letak astronomis. Apa itu letak astronomis? Adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Nah, garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Perhatikan, ini yang termasuk garis lintang. Ini garis lintang. Ini juga garis lintang yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Garis bujur yaitu garis yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini garis bujur yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Ini juga garis bujur. Ini juga garis bujur. Nah, letak astronomis Indonesia adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Nah, selanjutnya adalah kondisi geografis pulau-pulau yang ada di Indonesia. Yang pertama, Pulau Sumatera. Ini, Pulau Sumatera. Batas wilayah sebelah utaranya adalah Singapura dengan Malaysia. Sebelah timurnya ada Selat Karimata dengan Pulau Kalimantan. Sebelah baratnya ada Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia dari sini sampai sini. Samudra Hindia. Sebelah selatannya ada Selat Sunda dan juga Pulau Jawa. Selanjutnya Pulau Jawa. Nih, Pulau Jawa. Dari sini sampai sini. Batas wilayahnya bagian utara ada Pulau Kalimantan dan juga Laut Jawa. Ini Laut Jawa. Sebelah timurnya ada Selat Bali dan juga Pulau Bali. Sebelah baratnya jelas ada sebelah baratnya ada Selat Sunda yang berbatasan dengan Pulau Sumatera. Sebelah selatannya Samudra Hindia. Selanjutnya adalah Pulau Kalimantan. Ini Pulau Kalimantan. Batas wilayah bagian utaranya ada Malaysia dengan Brunei Darussalam. Ini Brunei Darussalam, ini bagian Malaysia. Dan juga Laut Cina Selatan. Ini Laut Cina Selatan. Bagian timurnya ada Selat Makassar, ini Selat Makassar atau Makassar Strait, dan juga Pulau Sulawesi. Ini daerah Pulau Sulawesi. Sebelah baratnya ada Pulau Sumatera. Sebelah baratnya ada Pulau Sumatera. Ini Pulau Sumatera, sebelah barat. Sebelah selatannya ada Laut Jawa dan juga Pulau Jawa. Sekarang Pulau Sulawesi. Ini Pulau Sulawesi. Batas wilayah bagian utaranya ada Laut Sulawesi. Mana Laut Sulawesi? Ini Si Celebes atau Laut Sulawesi. Dan juga negara Filipina. Negara Filipina ada yang paling depan lagi, tapi maafkan karena tidak terlihat. Sebelah timurnya ada Laut Maluku. Ini Si Molucca atau Laut Maluku dan juga Kepulauan Maluku. Ini bagian Kepulauan Maluku. Sebelah baratnya ada Selat Makassar. Nih, sebelah baratnya ada Selat Makassar, Makassar Strait, dan juga Pulau Kalimantan. Sebelah selatannya ada Laut Flores. Ini Laut Flores dan juga Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah Pulau Bali dan daerah Nusa Tenggara. Nih, Pulau Bali dan daerah Nusa Tenggara. Batas wilayah bagian utaranya
Bagian timurnya ada Timor Timur ini atau Timor Leste. Sebelah baratnya ada Pulau Jawa dan juga Selat Bali. Ini Selat Bali. Sebelah utaranya ada Laut Bali. Ini Laut Bali. Laut Bali dan juga Pulau Sulawesi. Laut Bali dan juga Pulau Sulawesi bagian utara. Bagian selatan adalah Samudra Hindia. Ini Samudra Hindia. Indian Ocean. Selanjutnya ada Pulau Papua. Pulau Papua, batas wilayah bagian utara adalah Samudra Pasifik atau Pacific Ocean. Sebelah timurnya ada negara Papua Nugini. Sebelah baratnya ada Kepulauan Maluku. Ini Kepulauan Maluku. Sebelah selatannya ada Laut Arafura atau Laut Arafura dan juga negara Australia. Semoga kalian dapat memahami kondisi geografis Indonesia maupun pulau-pulau yang ada di Indonesia ya. Selanjutnya adalah muatan bahasa Indonesia. Kemarin kita sudah belajar mengenai ide pokok. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Dalam sebuah teks bacaan atau pada suatu paragraf, selain ada kalimat utama, pasti ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan dalam kalimat utama. Selain itu, kalimat penjelas juga berisi tambahan atau alasan ataupun sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama. Contohnya, perhatikan contoh pada paragraf berikut. Yang berwarna pink ini merupakan kalimat utamanya, yaitu serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, yang berwarna hijau ini adalah kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat penjelas ini menjelaskan tentang fungsi pada hewan serangga. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah satu. Mohon maaf. Semoga cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan semoga materi yang sudah disampaikan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar.